sini saya akan memaparkan materi tentang ekonomi politik yang terdiri dari pengertian, konsepnya, dan teori-teori ekonomi politik. Yang pertama ada pengertian. Ekonomi politik adalah suatu cabang ilmu sosial yang dimana dalamnya mempelajari dua bagian disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan juga ilmu ekonomi. Jadi ekonomi politik yang sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya membicarakan kekayaan dan berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia dan memenuhi hasrat dan keinginannya. Baik, yang kedua ada tentang konsep dari ekonomi politik. Struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Sebaliknya, ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given. Ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Karena itu, menurut Koparaso, ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan ekonomi dua jenis yang berbeda. Karena itu, secara umum, kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Yang ketiga itu ada teori-teori ekonomi politik, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu teori pilihan publik, pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap negara atau pemerintah, politisi atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri, merupakan pemicu lahirnya pendekatan public coach atau rational coach, di mana public coach tergolong ke dalam kelompok ilmu ekonomi politik baru yang berusaha menakjikan tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di dalam lembaga parlemen, pemerintahan, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teori Renskin, di mana konsep pendapatan ditransformasikan menjadi konsep pemburuan range. Konsep ini sangat penting bagi ilmu ekonomi politik untuk menjelaskan perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan. Teori Renskin pertama kali Renskin diperkenalkan oleh Kreuger pada tahun 1974, yaitu membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota import yang dikuotakan sendiri bisa dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas atau border price dan harga domestik. Konsep Renskin dalam teori ekonomi politik klasik tidak dimaknai secara negatif sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan kerugian, bahkan bisa berarti positif karena dapat memacau kegiatan ekonomi secara simultan, seperti halnya seseorang yang mendapatkan laba atau upah. Teori yang ketiga, teori redistribute, feminis, dan keadilan, di mana Joseph Stinger mengemukakan bahwa teori ini memusatkan perhatiannya untuk menerangkan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya suatu regulasi atau aturan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ataupun yang terjadi karena institusionalisasi yang terjadi dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.